perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita nggak bisa tidur karena nggak tahu nanti ketemu lagi nggak di akhirat tuh. Ya, itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama tuh untuk diri kita, ketaatan pada Allah, untuk diri kita sebagai anak pada orang tua, sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya, demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. Fa idza faraghta fansab, direncanakan lagi yang berikutnya, besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu, tidurnya enak. Karena nggak ada beban, damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya, jadi nggak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat maaf terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Gara-gara kamu nih, kapan istirahatnya? Ya. Nah, ketika kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu, teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan, minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu. Hadis-hadis tentang sholatnya sahabat dan kaitannya dengan syuruk dan pekerjaan, rata-rata memulai dari masjid. Mereka tungguin, evaluasi, begitu siap, syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya, boleh jadi ijazah tapi ini diantara kita aja ya. Asakal hajar fan fajarat min huthnata asyrata aina. Nabi Musa kata Allah itu kaummu 12 suku minta mata air dan nggak tanggung, setiap sukunya minta satu, katanya supaya nggak rebutan. Maka Allah firmankan, pukulkan tongkatmu yang kayu. Lihat diksinya detil sekali. Pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu, maka batu itu akan terbelah dan mengeluarkan pancaran 12 mata air. Okay? Tongkat kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur. Karena Musa seorang nabi, gitu kan?
Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, maka keluar 12 air mata. Nah ini infajar. Kalau respon yang keluar itu respon buruk, misal dalam nafsu, kan suka ada trigger ya yang memancing respon, terus nafsu keluar kan? Ya, apa saja itu? Lihat gambar yang nggak bagus, nafsu keluar, kan? Lihat sendal bagus, nafsu keluar, macam-macam ya. Nah itu fujur namanya. Fujur. Hurufnya masih sama, cuma bentuknya berbeda. Fa, jimnya masih ada waw, ada ra-nya. Fujur. Quran surah 91 di ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur tembus ke nafas, nafas memerintahkan yang buruk. Hanya menjadi fajar. Oke? Matahari diperintahkan oleh Allah, diperintahkan membelah kegelapan malam. Keluarlah sinar pertamanya, disebutlah fajar. Kenapa? Karena ada respon kebaikan keluar darinya. Baik, perhatikan baik-baik Quran surah kedua ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Itu untuk matahari. Kita lagi tidur enak-enak, sudah nyiapin rencana malam-malam, tiba-tiba ada panggilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tandanya hati kita mengkonfirmasi iman kita dalam dua hal itu. Datanglah panggilan. Itu yang dimaksud Quran. Hubungan iman dengan konfirmasinya sampai ke sholatnya ada di Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna iman alladzina idza dzukirallahu adzan wajilat qulubuhum iman. Jadi begitu ciri iman itu ada dalam jiwa, dipanggil lewat adzan kan, Allahu Akbar, langsung merespon, ya Allah sudah adzan. Walaupun setelah adzan ada lagi getaran, baru adzan belum qomat gitu kan. Nah, misal ya. Nah, tapi inilah fajar. Jadi maksudnya rencana Anda ini agak jarang dibahas ya. Mohon maaf, ilmu ini agak jarang. Jadi jangan Anda bilang saya bid'ah, bukan. Ya, bukunya ada, referensinya ada. Cuman karena jarang dikaji, jangan sampai kekurangan pengetahuan menghukumi yang tahu jadi salah gitu. Ini poinnya. Jadi saya kalau bahas satu masalah itu bukunya saya kumpulkan. Tafsir awal sampai akhir yang ada apa, buku-buku tentang sholat apa, baru kita keluarkan. Jadi bagian topik-topik tertentu yang dibahas. Problemnya ketika membahas tentang ibadah cuma dua. Satu tentang bacaan, doanya apa. Yang kedua tentang gerakan, bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga jarang dibahas, hikmahnya apa. Padahal rumus dalam ibadah itu dalam fikih tiga-tiga mesti dipakai. Ini Quran surah kedua ayat berapa? Ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, ini wa yu'allimuhumul kitaba, ini wal hikmah, ini. Barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, ini wa yuzakkikum, dan di 151 Al-Baqarah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ini ya, jadi subuh ini mengkonfirmasi bahwa ada satu keteraturan dalam kegiatan kita. Ya, alhamdulillah. Dua, siang. Oke, setelah subuh fajar, salat apa? Zuhur. Oke, saya tanya pada Anda, zuhur itu artinya apa? Sudah, cukup katakan Allahu a'lam. Waktunya terbatas ya. Nah, sahabat ditanya nggak tahu Allahu a'lam. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan. Zuhur.